Kalau di sana ya sebenarnya ya enak juga, cuman ya itu kita jadi orang mental kita ikut-ikutan nggak bagus sebenarnya gitu. Oke, hari ini kita mau test drive mobil Hyundai nih Pek ya. Mobil Hyundai-nya Nopek Santapi, ya kan. Gue mau coba nih, enak apa enggak, barangkali nanti ada rezeki gue bisa tukar mobil gitu. Tapi nggak tahu, gue masih mikir. Oke, ini masih bingung nih gue, katanya di. Ini gue pencet ini nih Pek ya, mundur ya. Iya. R ya. Iya. Oh, Breaknya udah kan. oke. Kita mau jemput anak gue nih. Oh, Lo injek remnya itu. Injek remnya sama push. tes drive mobil baru nih, gila. Katanya sih pakai turbo, tapi percuma di sini pakai turbo juga. Ngebut ditilang polisi Pek ya. Iya. Iklan mobil Hyundai ini guys. Wah, kita liatin jalanan di Amerika juga nih. Lu dari Ohio berapa jam drive sini Pek? Lumayan, kalau dari rumah bisa 6 jaman. Tapi gua Enak, kemarin kalau dari gede langsung dari restoran jadi cuma 4 jam. Di mana, daerah mana restoran lu? Daerah Kenton. Hah? Kenton. Gila, boleh juga sini. Smooth. Ceritain dong, tanya-tanya dong. Tanya-tanya apa? Ya, Awalnya apa, kayak test drive mobil apa? Beli mobil lo ini udah apa? ngerasain apa aja selain smooth mobilnya pas lo drive? Hah? Apa yang dirasain? Nggak ada apa-apa sih, biasa sama-sama gelinding pakai ban ya. Cuman kayak gini loh, kayak di apa namanya, mobil kan gak beda-beda ya, kadang-kadang shockbreaker apa segala macem. Cuman ini oke lah, smooth lah ini untuk mobil yang apa namanya sih, sederhana. Itu apa Pak kalau ininya? Medium. Hah? Medium. Bukan, yang standar itu. Tapi rasa pakai mobil bukan rasa standar nih guys. Kayak mobil mewah juga nih kalau di Indonesia nih. Kita kalau kerja di Indonesia susah dapetin mobil ya. Ini pakai. Ini kan ada fitur yang ini, kelihatan nggak? Fitur apa? Nggak kelihatan. Mileage. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Jadi ada speedometernya ada di depan gitu guys. Jadi cuman pas ngedrive pakai mata gini, kameranya nggak kelihatan dari sini. Kayak infrared kayaknya ini. Ya pada pakai mobil BMW itu mahal-mahal, maintenance mahal. Ini fiturnya lumayan juga sih. Apa yang gua Tadi pas belok gimana rasanya? Iya, smooth. Kan tadi udah ngerasain juga gua sebelum ngambil mobil apa? Sebelum kita jalan ini. Tarikannya enteng lah. Gua kemarin sempat nyewa mobil ini, Bro. Nyewa mobil Amerika kan. Apa kemarin? Suburban kalau nggak salah. Suburban ini Iya, ya, Chevrolet ya. Chevy. Berat men tarikannya. Padahal mobilnya gede. Ngeden juga gua bawa ke mana, daerah mana, Bethesda kemarin. Nyewa. Daripada nyewa mobil, emang mobil tuh di sini nih kaki ya Pak ya. Jadi emang penting banget ngedrive tuh dengan kenyamanan yang diambil dari feature-nya mobil company-nya masing-masing ya. Iya. Cuman kelebihannya nih kayaknya Korea sekarang udah mulai merambah gitu untuk merebut pasar dunia gitu kan ya. Tapi udah kelihatan kok dari dulu. Iya udah kelihatan. Sekarang aja kayaknya tadi sering gue lihat sih waktu kalau gue kerja nguber apa delivery di jalan tuh udah banyak sih orang-orang Amerika ini pakai Hyundai gitu. Mereka lebih condong ke Hyundai daripada mobil produknya sendiri gitu. Tapi ya mereka nggak ngilangin ini sih, cinta produk mereka sendiri enggak sih. Ford juga itu lebih ini juga, tergantung ininya ya. Kalau menurut gua mobil tuh
suka-sukaan sih, Pek. Kalau menurut gua. Tergantung apa kebutuhan. Iya, suka-sukaan, Ada selera orang. Kebutuhannya. Kalau keluarga kita pakai SUV sekarang. Waktu zaman dulu awal-awal gua beli mobil tuh kan beli kayak sedan gitu ya, terus sekarang terasa gitu. Kalau bawa sedan pergi jauh sama keluarga tuh capek banget ya. Iya. Nggak Dan enak. itu kan nggak bisa fleksibel. bisa bawa barang terlalu banyak. Barang juga nggak bisa masuk koper, anak 2, kopernya banyak gitu kan. Harusnya nyewa mobil, jadi 2 kali kita pengeluaran. Makanya kalau beli mobil tuh harus dipikir dulu sesuai dengan kebutuhan kalian gitu ya. Dan satu lagi guys, kalau di Amerika, kalau gua boleh kasih saran ngambil mobil yang 4-wheel drive guys, karena musimnya di sini nggak cuma musim panas doang kan, lu tahu sendiri kalau salju pakai Salju ya. gila-gilaan mobil nggak bisa jalan gitu. Nah kalau di Indonesia gimana, perlu nggak 4-wheel drive sebenarnya? Enggak sih kalau di Indonesia enggak sih, Kecuali off-road ya. ya. Tapi rata-rata kalau di Indonesia itu punya mobil tuh buat gaya juga ya, Pek ya. Iya, style. Hah? Indonesia style. Lifestyle aja sih kalau mobil gitu ya. Kadang nggak ada fungsinya beli mobil digeletakin gitu kan. Kalau di sini enggak, lu beli mobil dua-duanya kepake. Gitu. Memang buat kebutuhan, memang buat kerja. Satu buat family, apa segala macam kan. Nggak tahu kita mau kemana sama keluarga lagi libur, vacation gitu ya. Ya minimal lo harus punya mobil yang gede, standarnya gede. Safety-nya juga diutamain guys. Jadi di sini rata-rata udah pakai airbag ya. Iya, pakai Airbagnya udah semua mobil kayaknya harus. Dan nggak zaman lagi kita milih mobil yang sport-sport gitu di sini, men. Apalagi di Amerika nih, gue ingetin kalau di Amerika kita pakai mobil sport itu percuma, kita nggak bisa ngebut juga. Lewat 15, misalnya kayak speednya 30, kalian lari 45 itu udah kena guys, kena tahu-tahu di belakang udah polisi aja gitu. Udah gitu nggak bisa diamplopin lagi polisinya nih. Polisi di sini nggak bisa diamplopin lagi. Gokil nggak? Emang polisi di mana yang bisa diamplopin, Pak? Emang ada ya oknum-oknum itu masih banyak ya? Dulu kalau nggak tahu sekarang. Nggak tahu ya. Kalau dulu. Tapi ya ada baiknya juga, ada. Jadi Iya. kita jadi kurang disiplin aja gitu. Kalau baik Tapi ada menurut kita baiknya- saving time. Jadi kita punya keperluan atau apa, Iya, jadi nggak cepat. perlu ini. Tapi kalau di sini lu kena tilang, nggak ada main-main bro. Cepet juga, cuman lu nanti ngurusnya harus ke Iya. itu. Sidang Ke pokoknya court, kalau di iya. sidang atau di court, kalau di sini court namanya. Kena tilang, poinnya apa. Nah, yang perlu kalian tahu juga, mengendara di sini SIM kalian itu nyawa kalian gitu. Kalau kena tiket, apalagi kalau dapat poin, itu waduh lu harus itu disuruh sekolah balik. Jadi di Amerika ini ngedrive punya license itu poinnya itu 9 poin pelanggaran ya. Setiap 1 kali pelanggaran dapat 2 poin. Dan yang paling gede itu ini, Pek. Kalau lu tahu nggak? Paling gede. Bis sekolah. Lalu ada bis sekolah berhenti, ada stop sign keluar dari bis itu, kalian harus berhenti, guys. Wah, itu poinnya gede. Kalian bisa dilaporin polisi, terus tahu-tahu di depan udah ada apa namanya? Polisi. Dia telepon plat nomornya, karena setiap mobil bis itu biasanya bis sekolah itu dilengkapi dengan kamera juga. Tapi jangan lihat bisnya kayak Maesari. Bisnya nggak bagus-bagus Tapi itu amat, canggih. tapi dia canggih banget bisnya, itu ada fotonya, ada kameranya guys, gila. Lo tahu Maesari zaman dulu kayak gitu ya? Iya, lebih tua kali. Tua. Jangan lihat bisnya, nanti kita lihat dari bisnya di sekolah ini Raska nanti. Kita ini lagi jemput Raska nih. Bisnya itu sederhana, tapi kelengkapannya gila banget. Yang dalamnya itu ada kamera, dia bisa telepon polisi, langsung polisi bisa datang, jadi gitu. Nah, kalau masalah kayak fine itu nggak masalah ya, kalau misalnya cuma 40 sampai $100 pakai. Cuma kalau dapat poin, Poin itu kalau poinnya kita 9 ya 9. 15 apa? 9 ya. Di Maryland 9 kalau nggak salah. Itu kalau udah habis udah suspended, Digunting, nggak boleh nyetir. Ada hukumannya guys. Itu nggak boleh ngedrive selama 1 tahun per 2 tahun. Jadi kalian disuruh sekolah lagi, disuruh ngambil SIM lagi, tes drug test segala macem. Pokoknya prosesnya itulah yang lama. Makanya kalian kalau drive di Amerika itu harus hati-hati. Itu. Apalagi yang kedua, kalau ada penyeberang jalan bro, nyebrang jalan tuh harus diutamakan. Ada orang nyebrang, kita lagi drive nih, berhenti men, harus berhenti. Kalau enggak, biarpun kalian bener tetap salah. Gitu di sini. Terus ada lagi orang mendahului orang tua tuh, nggak boleh mendahului. Tapi kalau ngedrive nggak apa-apa sih. Diduluin tuh orang tua, biasanya perempuan, anak-anak bayi, anak kecil.
baby on board. Iya, kenapa? Kenapa kita harus mematuhi kalau ada bis sekolah ya? Karena yang di dalam bis itu calon-calonnya anak bangsa, bro. Ya nggak, Bek? Jadi harus benar-benar diselamatin gitu, harus benar-benar dijaga aset negara itu, guys. Gitu. Makanya kalau ada apa-apa itu anak sekolah itu ada nyebrang jalan anak sekolah itu kita harus berhenti, men. Biasanya di depan sekolah tuh ada kayak apa namanya, kayak petugasnya kan, apa sih namanya, cross Kalau dulu gue zaman sekolah nyetop angkotnya nggak mau berhenti. Katanya bayarnya cepet. Dulu gimana, Mek, waktu kita di Indonesia tuh? Dulu waktu di Indonesia zaman kita sekolah, kalau kita nyetop angkotnya nggak mau berhenti. Nggak mau, karena soalnya bayarnya cepet. Wah, itu waktu berangkat sekolah dari rumah, Pak, ya gila. Berangkat jam 6, 7:30 bis subuh ya. Iya. Sekolah ya. Dapat mobil, dapat angkot jam 7:30 baru dapat. Nggak mau berhenti. Dulu tuh supir angkot gokil zaman dulu, men. Dia mengutamakan karyawan sama orang gede, adal gitu kan. Orang tua. Bayarnya normal. Karena bayarnya normal. Waktu itu 300 perak ya? 300 ya. Kalau kita bayarnya cepet, makanya nggak mau. Jadi bablas aja gitu, nyebang mobil gak ada yang mau berhenti. Sampai bis apa? Metro Mini, Kopaja, Pak, ya. Gak ada yang mau berhenti. Makanya kayak gitu-gitu, aduh, dulu zaman sekolah itu perjuangan banget. Nah, setelah di Amerika kita belajar, oh ternyata di sini orang lebih disiplin, Pak. Banyak disiplinnya. Gimana menurut lu tuh, Pak, kalau gitu? Ya bagus lah, harusnya kayak gitu. Harusnya yang benar ya, kita sebenarnya harus lebih disiplin kalau pengen maju. Ya bukan kita membanggain orang Amerika, tapi kita ngelihat sendiri ya, Pak, ya. Iya, kita harus ini. Kalau kita nggak berubah ya kita gitu-gitu aja udah. Disiplin sih orang sini kayaknya. Kayak mau ini nih, masuk perapatan nyetir nih. Kita harus berhenti, Pak. Gantian. Iya nggak? Iya. Kalau di Indonesia gimana, Pak? Indonesia pala dulu. Iya, pala dulu lah harus masuk. Kalau nggak dapet gitu. Iya, kalau palanya kita dimasuk berarti jalan kita duluan. Kalau apa namanya, peduli amat yang orang lain gitu. Itu nggak, aduh. Kadang-kadang gara-gara itu kita berantem ya? Bukan, kita pengennya kan kita disiplin ya. Cuman gara-gara itu ya udah kita ikut juga lah. Kalau nggak lewat-lewat. Jadi kita nggak sengaja kita dididik kayak gitu. Dari awalnya sih emang harus ada pendidikan berlalu lintas sebenarnya. Apalagi kalau nge-drive di sana tuh, aduh, angkot-angkot. Menurut lo lagi nih, gue mau nanya nih, enakan mana? Lu kan udah ngerasain nge-drive di Indonesia, lu bisa nyetir di mana? Di Indonesia lah. Sekarang gue mau tanya, lu enak mana perbandingan ya nge-drive di Indonesia sama di Amerika, Pak? Ya enak di sini lah. Enak di sini ya, kenapa? Ya di sini kan apa-apa banyak kemudahan. Iya, kemudahan dan kita itu tadi disiplin ya. Iya. Di sini enggak. Jadi nggak peduli. Pokoknya kalau ada misalkan gilirannya jalan ya itu yang gilirannya gitu. Iya, gantian ya. Terus stop sign atau second ya. Iya. Kalau di sana ya sebenarnya ya enak juga, cuman ya itu kita jadi orang mental kita ikut-ikutan. Nggak bagus sebenarnya gitu. Itu lah bedanya, maksudnya bukan kita mau membandingkan Indonesia lebih nggak enak ya. Iya, makanya kan gue bilang kalau mau maju ya kita harus disiplin gitu aja. Iya.